Saya Rachel, sekarang di sini sebagai student di Prancis, tepatnya di Lille, sudah dari tahun 2020. Dan dalam perjalanan saya ke kampus, saya suka sekali mendengarkan Pro 3 RRI. Karena Pro 3 RRI informatif sekali, beritanya juga update, bisa menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Hebat RRI, yuk dengerin Pro 3 RRI. Saya Rachel, saya Pro 3 RRI. Halo guys, balik lagi di Cangdimen. Siapa yang datang di teman punya apartemen? Udah nggak usah banyak babi bu dulu, kita ketok aja pintunya langsung. Halo, selamat datang di apartemen aku, Nikta Gina. Kok tahu ada orang di depan pintu? Ya tahu dong, Mas Ceper kesini aja mau ngapain aku tahu kok. Ih, soto ini pasti. Mas Ceper, kesini pasti mau ngajakin aku tanggal 14 Februari 2024 nanti kan? Aduh, kok tahu? Ngajakin apa emang? Ayo rakyat Indonesia, bersatulah. 14 Februari 2024, Mas Ceper pasti mau ngajak aku buat pilih langsung presiden dan wakil presiden kan? Dan kita juga akan memilih calon anggota legislatif. Nah, pastiin datang ke TPS ya, dan tentukan pilihan kamu. Ingat, jangan golput. Ayo memilih untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Anda ditemani oleh saya Puspita Ayu dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk mengikuti bersama persiapan peluncuran Radio Republik Indonesia atau RRI Ibu Kota Nusantara IKN dengan frekuensi FM 98,3 MHz di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Rabu 17 Januari 2024. Kita akan bergabung bersama dengan Risti Rustarto. Risti. Terima kasih Puspita Ayu dan langsung disiarkan dari Studio Mini Perdana RRI IKN Nusantara. Dan kali ini kita juga akan masih menantikan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang akan tiba di studio untuk groundbreaking keempat dalam pembangunan dan peresmian proyek strategis nasional Ibu Kota Negara Nusantara. Kita juga akan berbincang mengenai hal-hal apa saja sih yang sebenarnya wajib diketahui oleh generasi muda. Kali ini kita akan berbincang bersama salah seorang narasumber yang merupakan tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden, yang merupakan Koordinator Bidang KTI Kawasan Timur Indonesia, Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden. Ada Pak Theo Fransus Litaai. Pak Theo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabar Pak Theo? Kabar baik, sehat. Iya. Salam sehat bagi semua pendengar RRI IKN. Iya, di seluruh Nusantara ya. Ini RRI perdana dari Di seluruh IKN nih Pak Theo. Nusantara. Luar biasa, selamat ya kepada RRI untuk prestasi yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Pak Theo. Terkait dengan berbagai isu di IKN ya, terutama untuk generasi muda, sebenarnya seperti apa sih rasa memiliki IKN? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan. Karena kalau saya melihat bagaimana pengembangan pembangunan di IKN hari ini benar-benar sesuatu yang sangat jauh dari ekspektasi begitu. Kalau kita berpikir biasanya wilayah Kalimantan ini kan dipenuhi dengan pepohonan gitu ya, wilayah hutan. Tapi ini kalau lihat dari pembangunan IKN yang saat ini sudah jauh-jauh, bahkan 28 proyek akan diresmikan oleh Presiden. Pak Theo. Oh, Mbak Risti ini kemajuannya memang sudah luar biasa pembangunan IKN ya, karena sudah semakin istilahnya sudah semakin mewujud. Ya, baik dari segi zona inti untuk kawasan pemerintahan, kita bisa melihat bahwa pembangunan dari Istana Kepresidenan sudah terbentuk, kemudian berbagai zona pendukung, kemudian juga sarana prasarana, jadi jalan tol dan lain-lain, itu semuanya sudah saat ini sudah berjalan. Dan sebenarnya di
lingkungan kementerian dan lembaga juga sudah ada proses untuk persiapan ini kan, kegiatan-kegiatan yang akan migrasi dalam waktu dekat ke sana. Gitu. Iya, Jadi Pak Teo. sudah sangat maju. Ini benar-benar simbol kemajuan kita. Oke, ini kan groundbreaking yang keempat hari ini dilaksanakan. Ya. Iya, dari tahapan pertama sampai pada saat undang-undang, kemudian saat ini sudah yang keempat. Ini apakah memang mengejar target bahwa Juni 2024 kabarnya ada sejumlah perkantoran lembaga negara yang akan mulai beroperasi di sini? Harapannya demikian bahwa kalau bisa itu bisa dilaksanakan, maka proses tersebut sudah bisa dimulai. Dan saat ini sebenarnya di masing-masing instansi yang ada di dalam desain zona inti pemerintahan itu sudah mulai melakukan persiapan-persiapan ke arah sana. Gitu, Pak. Oke, kalau bicara mengenai isu-isu IKN bagi generasi muda, apa saja sih Pak sebenarnya kalau kita lihat kan konsepnya IKN ini menuju kepada smart city, green city begitu ya. Kemudian daerah yang punya keberlangsungan ramah lingkungan begitu. Jadi artinya pemikiran-pemikiran untuk menuju Indonesia Emas 2045. Iya, menurut saya ini merupakan satu kesempatan bagi generasi muda untuk ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan kita memulai sesuatu yang baru sama sekali, sehingga bisa merancangnya menghasilkan satu kota yang bagus, yang modern, yang tertata dengan baik ya, didukung dengan pendekatan dan teknologi yang ramah lingkungan. Dan di sini rekan-rekan muda yang saat ini sedang menimba ilmu di berbagai lembaga pendidikan bisa untuk mengekspresikan ataupun mewujudkan apa yang menjadi pemikiran-pemikirannya itu melalui berbagai peluang yang lahir dari kegiatan pembangunan di IKN ini. Oke, Dan ini, kemudian IKN kan selalu partisipatif ya untuk gagasan-gagasan yang mau dilaksanakan seperti apa, sehingga itu membuat orang terpacu ya untuk menggali gagasan-gagasan baru. Ini bagus Mbak Risti, ini membuat iklim untuk riset itu dia berkembang ya, untuk kreativitas itu bisa berkembang. Jadi menurut saya ini positif. Oke, salah satu isu kita punya bonus demografi di 2030, Pak Teo. Nah, artinya lowongan pekerjaan, kesempatan pencari kerja ini kan harusnya menjadi lebih besar lagi buat generasi muda terutama ya. Apakah IKN bisa menyokong hal tersebut? Oh ya, jelas. Karena IKN membuka ruang baru. Yang kalau kita saat ini melihat bahwa yang saat ini kan sudah merupakan, kalau di Jakarta itu udah sumpah, udah penuh ya. Kadang-kadang orang mau melakukan sesuatu gagasan yang baru udah sulit untuk dikembangkan. Mau memperbaiki yang lama aja begitu sulit ya, apalagi membangun yang baru. Nah, dengan adanya IKN maka ada satu kehadiran yang lebih segar, yang dia memberikan kesempatan, memberikan peluang. Dan juga begini, bagi generasi muda sebenarnya ini mereka bisa mengidentikan diri dengan satu pencapaian yang terjadi di dalam masa hidup mereka. Mereka adalah pemilik masa depan dan negara dan bangsa ini. Oleh karena itu, bila mereka telah berpartisipasi di dalam proses pembangunan mulai dari saat ini, maka rasa memilikinya itu berbeda, ya. Dia sangat memiliki, dan itu nilai kebangsaan yang sangat kuat karena dia bukan mewarisi lagi. Dia memulai dan kemudian dia akan mewariskan kepada generasi yang lebih baru lagi di masa depan. Jadi saya kira ini peristiwa-peristiwa yang momentum-momentum yang sangat bersejarah memang. Oke. Ya. Nah, kalau bicara mengenai momentum-momentum bersejarah, tentunya proses pengembangan IKN ini kan juga harus didukung oleh semua pihak, terutama tidak hanya pemerintah, tapi juga misalkan bagaimana investasi-investasi internasional juga bisa masuk ke IKN untuk lebih mengembangkan, bagaimana tenaga-tenaga muda yang secara mumpuni, yang secara
berkualitas begitu bisa membuat IKN ini menjadi lebih besar lagi. Nah, dari KSP apa yang mungkin boleh menjadi perhatian kepada para generasi muda? Saya kira salah satu hal yang juga yang perlu menjadi perhatian kita bahwa IKN ini lahir dengan semangat pemerataan pembangunan. Ya, disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa dengan menempatkan pada waktu memilih lokasi IKN, jangan lupa bahwa itu berada pada titik tengah yang bisa dicapai lebih cepat, baik dari barat maupun timur. Dan ini adalah wujud dari pembangunan dengan visi Indonesia sentris itu. Kalau kata Pak Jokowi, Indonesia sentris itu negasi terhadap pembangunan yang selama ini berpusat di Pulau Jawa. Saat Jadi ada pemerataan begitu ya? Ya. Jadi ada pemerataan begitu ya, Pak Theo ya? Pemerataan. Jadi isunya adalah pemerataan. Kita bisa hitung penerbangan dari Papua, Mbak Risti, ke Jakarta itu sekitar 4-5 jam ya. Dan kalau dari Papua ke IKN sekitar 2,5 jam. Jadi ternyata dia bisa lebih mendekatkan. Nah ini, mendekatkan pusat pemerintahan ke daerah-daerah. Sehingga tidak ada daerah yang merasa dia adalah daerah pusat dan yang lain adalah pinggiran atau pedalaman, tetapi semuanya berada pada atau menuju kepada pusat yang sama. Disinilah adalah ide pemerataannya. Nah, disinilah yang disebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini visi keadilan dari proklamator Insinyur Soekarno ya, yang telah berpikir tentang memindahkan ibu kota ke Kalimantan sebenarnya diwujudkan melalui pembangunan IKN ini. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai pembangunan IKN, ada juga wilayah-wilayah penyokong di sekitar IKN yang juga harus memiliki kekuatan, Pak Theo. Apa yang mungkin menjadi komitmen? Jadi saya beberapa minggu lalu berada di Kalimantan Selatan misalnya ya. Kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, itu semua merupakan daerah penyangga. Dia merupakan daerah penyangga yang nanti kesibukan satu ibu kota selevel IKN itu kan dibatasi wilayahnya. Jadi dia tidak akan terpecah menjadi mega metropolitan seperti Jabodetabek. Tapi dia akan menjadi pusat penggerak pertumbuhan bagi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya karena menjadi lebih dekat ke pusat pemerintahan, ke ibu kota negara, maka pertumbuhannya akan semakin dinamis di situ. Dan disitulah itu menjadi manfaat bagi mereka. Kita juga tahu bahwa IKN ini dengan begitu dia menjadi lebih dekat ke perbatasan sebenarnya. Nah, disinilah kemudian aktivitas ekonomi di perbatasan akan juga semakin meningkat. Dan itu memperkuat posisi Indonesia di perbatasan. Oke, nah ketika ini bicara mengenai bagaimana transformasi Indonesia ya, sebenarnya kita bicara IKN ini kan bicara transformasi Indonesia. Transformasi Indonesia. Dengan konsep keberlanjutan. Nah ini mungkin generasi muda sangat menginginkan hal ini ya. Apa pesan-pesan yang boleh disampaikan? Masa depan adalah milik generasi muda. Oleh karena itu, transformasi dan keberlanjutan yang semacam ini, keberlanjutan yang transformatif seperti ini akan memberikan ruang hidup yang lebih adil, lebih berkeadilan, lebih menghidupkan bagi generasi muda kita di masa depan. Baik, kalau begitu. Pak Theo, terima kasih banyak. Sudah kasih, bergabung Mbak Risti, siang hari ini. sama-sama. Kita masih menantikan Presiden untuk bisa hadir ke studio mini RRI IKN. Nanti ditunggu juga kehadirannya di sini, Pak Theo. Siap, Mbak Risti. Baik. Selamat siang, sampai jumpa. Selamat siang, sampai jumpa. Theo Fransus Litaai yang merupakan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Koordinator Bidang KTI Kawasan Timur Indonesia, Kedeputian
kantor staf Presiden. Dan pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, langsung disiarkan secara perdana dari Ibu Kota Negara Nusantara, karena saat ini Presiden Joko Widodo sudah hadir di IKN dan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, termasuk setelah mendarat di Bendungan Sepaku Semoy, kemudian sesaat lagi akan menuju ke kawasan HPK atau Hunian Pekerja Konstruksi di IKN. Kita bergabung bersama rekan saya, Alfred Stuter, yang saat ini sedang berada bersama rombongan Presiden. Alfred. Ya, rekan Rizky dan pendengar RRI dan RRI IKN di mana berada saat ini, nampaknya para jajaran direksi maupun anggota Dewan Pengawas RRI masih menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo yang memang dijadwalkan hari ini meresmikan studio RRI IKN yang berada tepatnya di lantai 3 gedung kantor bersama PUPR dan kementerian lembaga lainnya yang tergabung atau terlibat dalam pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Saat ini juga sudah berada Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Budiari, yang juga tengah menjemput Presiden Joko Widodo yang tampaknya sudah berada di lingkungan HPK atau Hunian Pekerja Konstruksi IKN yang ada di kawasan Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Ya, nampaknya Presiden tengah menaiki anak tangga satu persatu untuk kemudian menuju ke bagian ruang tengah yang memang jika kita bicara sesuai jadwal ini, di ruang tengah ini akan ada presentasi singkat dari Direktur Utama RRI, Ihan Rasmo, yang akan menyampaikan tentang siaran perdana. Ya, Presiden Joko Widodo tampak mengenakan kemeja putih yang tengah menyalami satu persatu jajaran direksi dan dewas dan tengah menuju ke ruang atau studio siaran perdana RRI IKN di lantai 3. Selamat siang, Bapak Presiden. Selamat datang di studio mini IKN. Silakan Bapak. Ya, pendengar di seluruh Nusantara dan pemirsa RRI Net, siang hari ini di studio mini RRI IKN Nusantara sudah hadir bersama saya ada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang didampingi oleh Bapak Bambang Susantono, Kepala Otorita dari IKN, dan juga ada Menteri Kominfo, Bapak Budi Aristiadi yang sudah hadir, dan juga ada Direktur Utama RRI, Pak Hendrasmo. Selamat siang, Pak Presiden. Selamat siang. Boleh mungkin digunakan, Bapak? Iya. Iya, selamat datang dan boleh langsung menyapa mungkin pendengar yang sudah menantikan RRI di IKN hari ini kembali menjadi saksi sejarah ketika 78 tahun yang lalu Radio Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kali ini RRI hadir sebagai media yang mempublikasikan bagaimana perkembangan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Pak Presiden, selamat datang di RRI Studio Mini IKN, dan apa yang mungkin mau disampaikan Bapak kepada para pendengar di seluruh Nusantara? Ya, terima kasih dan selamat siang semuanya. Saya sangat senang ada studio RRI di Ibu Kota Nusantara. Ini akan bisa menginformasikan, menyampaikan berita-berita mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara, baik pembangunan, baik penanaman pohonnya,
baik pembangunan infrastrukturnya. Saya kira masyarakat di seluruh tanah air perlu mendengar mengenai perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Iya, dan siang hari ini juga ada Pak Menkominfo yang hadir di sini dan juga Pak Dirut, dan ada rekan-rekan juga dari perbatasan. Ini ada perbatasan Indonesia Timur Leste dari Atambua, kemudian juga ada RRI Talaut, RRI Sabang, dan RRI Jayapura. Mungkin ada yang mau disampaikan juga kepada RRI di perbatasan, perwakilan dari ujung timur dan barat Indonesia. Silakan Pak Presiden. Ya, yang paling penting seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui progres, mengetahui perkembangan yang ada di Ibu Kota Nusantara, sehingga baik yang ada di perbatasan, yang ada di Aceh, yang ada di Papua, semuanya tahu mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kita, dan tentu saja informasi-informasi yang lainnya. Ya, hari ini groundbreaking yang keempat, dan rencananya Juni 2024 ini ada beberapa kantor administrasi yang sudah akan mulai beroperasi, termasuk benar kalau 17 Agustus nanti akan sudah di upacara bendera di sini, Pak Presiden? Ya, rencana seperti itu. Insya Allah rencana tetap akan berjalan. Berjalan. Iya. Dan Pak Presiden juga mungkin bicara sedikit bagaimana ini yang groundbreaking keempat, perkembangan seperti apa yang mungkin boleh disampaikan juga, progres dari waktu ke waktu. Ini tadi saya baru saja melakukan peletakan batu pertama untuk hotel yang ke-6. Ini sudah ada hotel yang ke-6 yang telah dilakukan groundbreaking. Juga ada rumah sakit ada 5 rumah sakit, kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya juga sudah mulai dibangun, sehingga kita optimis nanti di 17 Agustus itu insya Allah kita bisa melakukan upacara bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Baik, terima kasih banyak atas dukungan dan juga kehadiran langsung kali ini di Studio Mini IKN RRI. Dan selamat menjalankan tugas kembali Bapak Presiden. Dan pendengar, demikian Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo hadir bersama-sama siang hari ini di Studio Mini RRI IKN. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Iya, mendengar tadi baru saja kita ikuti siaran perdana oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang dilakukan di Studio Mini RRI IKN, dan ini juga sekaligus bertepatan dengan kegiatan beliau di IKN hari ini melakukan groundbreaking di beberapa proyek pembangunan strategis ya di IKN. Terkait dengan Studio RRI IKN, pendengar, lokasi Studio RRI ini berada di gedung hunian pekerja atau GHP di lantai 3, dan tadi seperti diketahui frekuensi untuk RRI IKN adalah FM 98,3 MHz. Jadi nanti kami masih akan juga pantau apa informasi terkini dari Studio Mini Radio Republik Indonesia. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jadi silakan Bapak Ibu yang berminat gabung berinvestasi dalam bisnis ini. Perusahaan kami akan memberikan keuntungan yang super besar untuk Bapak Ibu semuanya, karena kami menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi, nama ini diambil dari pencetusnya Charles Ponzi, seorang ahli perniagaan asal Italia.
Pada tahun 1920, Ponzi membuat sebuah bisnis dengan profit yang ditawarkan sebesar 40% dalam kurun waktu 45 hari atau 100% dalam waktu 90 hari. Meskipun tidak masuk akal, berkat mulut manisnya banyak orang terperdaya dan akhirnya rela untuk menginvestasikan sebagian uang mereka ke bisnis ini. Kenyataannya, Ponzi membayar para penanam modal awal dengan investasi yang diberikan oleh penanam modal berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini makin diperparah dengan adanya testimoni positif dari para investor yang diminta langsung oleh Ponzi, yang tentu saja mengundang lebih banyak orang untuk bergabung ke dalam bisnis miliknya. Sampai akhirnya pada suatu ketika terendus hal janggal dari bisnis ini, di mana para investor tidak lagi mendapatkan profit yang semula dijanjikan akibat tidak adanya investor baru. Dari situ, terbongkarlah rahasia yang sebenarnya bahwa bisnis yang dijalankan oleh Ponzi hanyalah tipuan belaka. Ponzi pun akhirnya dipenjara dan para investor mengalami kerugian sebesar 20 juta US dollar. Memori kolektif bangsa. Bung Karno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Bung Karno adalah seorang nasionalis, orang yang sangat mengedepankan kebudayaan nasional. Dengan kebudayaan inilah, Bung Karno menjadikannya sebagai benteng untuk menahan kolonialisme dan imperialisme. Imperialisme yang dimaksud ialah nafsu untuk menguasai ekonomi, politik, sosial, dan budaya negara lain. Dengan adanya kebudayaan nasional inilah, Bung Karno ingin menjadikannya sebagai alat pemersatu bangsa. Pemilu tahun 2014 dan 2019. Tak berbeda jauh dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, tahun 2009, pemilu tahun 2014 dilaksanakan secara serentak 2 kali untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD atau pemilu legislatif diselenggarakan pada 9 April 2014 dalam negeri dan 30 Maret hingga 6 April 2014 untuk luar negeri. Sementara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014. Berdasarkan hasil Pilpres 2014, Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014 hingga 2019. Berlanjut, pemilu tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019. Hasil pemilu ini dimenangkan kembali oleh pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk tahun periode 2019 hingga 2024. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, berkat terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Saya akan kembali mengajak Anda langsung menuju ke Radio Republik Indonesia atau RRI IKN bersama dengan Risti Rustarto.
Risti. 3 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih Puspita Ayu dan masih dari Radio Republik Indonesia, Ibu Kota Negara Nusantara. Saya tadi setelah Pak Presiden didampingi oleh Kepala Otorita IKN Bapak Bambang Susantono dan juga Menteri Kominfo Bapak Budi Aristiadi. Dan kali ini, siang hari ini, ada yang kabarnya baru pertama kali ke IKN. Jadi kita mau tanya nih ya, bagaimana kesan-kesannya. Sudah bersama saya siang hari ini Ibu Nina Budiari. Selamat siang Ibu. Ibu Dina Budiari. Ini memang kalau di studio mini ini ya ada excuse ya. Selamat siang, selamat datang di RRI IKN Ibu. Siang Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya exciting nih bertanya karena baru pertama kali kesini katanya Bu ya. Betul. Boleh mungkin cerita gimana sih kesan-kesannya setelah tadi datang melihat situasinya, turun dari pesawat, kemudian perjalanan melewati tol ke sini. Ya. Kesannya apa ya? Karena memang masih dalam pembangunan berjalan gitu ya, belum selesai. Semangat sih, semangat ngelihatnya. Oh, yang tadinya hutan-hutan dirubah menjadi kota yang nantinya ke depannya akan menjadi ibu kota negara yang baru. Jadi ngelihatnya juga wow gitu kan. Jadi adrenalinnya jadi gila ya. Semangat ya, tidak menyangka ya ternyata suasananya seperti ini ya. Gak bisa di-describe dengan kata-kata yang banyak ya, cuma wow amazing gitu ya. Kamu maksudnya wah gila ya. Nggak menyangka ya. Tercetus membangun sedemikian besar dan ini di tengah, kan kalau dilihat tadi selama perjalanan kan kayaknya kalau ngebayangin nggak mungkin ada kehidupan di dalam situ yang seperti ini gitu kan. Ternyata ramai ya Bu ya. Iya setelah masuk kan wow gitu kan. Oke, tadi Ibu juga sempat mampir ke beberapa tempat di HPK ini ada tempat makan ya. Iya makanya itu kayaknya udah integrated banget ya, jadinya semuanya udah satu dengan yang lainnya dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi ibu kota negara yang kedepannya saya yakin lebih maju lagi, lebih ramai lagi gitu kan. Dan ini konsep keberlanjutan ya menuju Indonesia Emas 2045 dan ya. tanpa menghilangkan keasrian alam yang sekitar. Baik, kalau gitu. Nah, dengan pengalaman pertama yang sangat mengagumi ya situasinya saat ini, mungkin Ibu punya pesan kepada generasi muda nih terutama, karena ini kan konsep IKN itu konsep Smart City, Green City, ini kan untuk Indonesia di masa yang akan datang. Mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda? Untuk generasi muda. Jadi jangan khawatir kalau jangan nanti khawatir untuk bertugas di IKN begitu ya? Betul, jangan khawatir untuk ikut ke sini. Ikut membangun IKN ini untuk keberlangsungan ke depannya lagi gitu kan. Jadi orang kan kadang-kadang sekarang aja kalau pindah ke sini, saya juga awalnya begitu. Karena kan nanti skeptis di awal ya, tapi ternyata begitu lihat salah ya. Salah, bener. Jadi tidak seperti yang kita di pikiran kita gitu loh. Jadi memang pembangunan IKN ini memang mewujudkan ibu kota modern, cerdas dan berkelanjutan kan ininya. IKN bisalah menjadi kota yang ramah lingkungan dan bisa menjadi simbol peradaban baru demi kemajuan bangsa ke depannya. Oke, kali ini saya minta bagaimana sih Bu pendapatnya mengenai RRI. Ini kan seperti mengulang sejarah ya. Waktu Indonesia diproklamirkan untuk merdeka, RRI ada di situ sebagai penyampai informasi kepada rakyat Indonesia saat itu. Nah, kali ini ketika ibu kota negara kemudian ada IKN Nusantara, RRI juga sebagai media pertama yang akan menyebarluaskan pembangunan IKN. Mungkin Ibu punya kesan-kesan apa nih sama RRI? Harus memang, RRI memang harus sangat berperan dalam memberikan berita-berita keluar tentang perkembangan yang di sini. Karena itu otomatis bisa menjadikan update dari warga yang di luar sana, di Pulau Jawa dan di pulau lainnya tentang progres yang ada di sini kan. Karena kan ini bisa disebut daerah baru kan. Benar, gitu ya Bu ya. Tapi kalau lihat di sini ya pembangunannya tadi ini Ibu tidak menyangka. Nah, Ibu punya harapan besar seperti apa nih untuk IKN? Harapan besarnya ya kedepannya bisa menjadi ibu kota yang dibanggakan dan menjadi yang seperti
saya sudah pernah melihat ininya, marketnya itu. Proyek strategis nasional ya. Nah, jadi semoga itu benar-benar bisa terwujud dan menjadi Baik. kebanggaan. Apalagi mau rencana 17 Agustusan tahun ini di sini ya Bu ya. Berarti nanti datang lagi ya. Kan nanti ke depannya juga katanya infonya mau ada TVRI juga. Oke, iya. Nanti juga akan lebih banyak lagi kementerian koordinator yang akan ada di sini ya. Pelan-pelan mulai dilengkapi begitu kan? Ya. Dan Kominfo nantinya juga akan terus ya memberikan informasi lebih banyak lagi di sini. Betul, itu Bu Dina, tugas. terima kasih banyak sudah mampir ke studio mini kita. Hari perdana, jadi Ibu juga siaran perdana nih di RRI ya Bu ya. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu Terima untuk kasih. Ibu. Selamat melanjutkan Sama-sama, perjalanan Mbak. kegiatan Sukses mendampingi selalu untuk Bapak. RRI. Amin. Terima kasih banyak Bu Selalu Dina. jaya di udara. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Demikian pendengar, Ibu Dina Aristiadi yang hadir siang hari ini di studio mini RRI IKN. Dan terima kasih juga untuk partisipasi Anda. Kita masih lanjutkan beberapa informasi berikut ini. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Indonesia Menyapa Siang. Menciptakan keamanan lingkungan tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat sekitar. Demi terciptanya lingkungan yang aman, RRI Pro 3 menghadirkan acara Ngobrol di Pos Kamling. Assalamualaikum teman-teman, malam hari ini saya sengaja mendatangi salah satu pos kamling yang sangat unik. Pak, namanya siapa Pak? Marno. Ya Pak, bisa dijelaskan ini tentang pos kamling. Dibangun kapan, kemudian siapa yang membangun. Semoga dengan giatnya kegiatan sis kamling di setiap desa. Kami hadir setiap Rabu pukul 21 sampai Pro 3 di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara
Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara
Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Mengudara. Ya, pendengar masih dari RRI IKN 98,3 FM dan kami hadirkan kali ini perbincangan seputar Ibu Kota Negara Nusantara bersama Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur, ada Bapak Marjoni Rahman. Selamat siang Pak Marjoni. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Marjoni. Ya. Bisa mendengar suara saya dengan baik? Iya, bisa Mbak, bisa Mbak. Oke, suara Bapak juga cukup jelas terdengar dari studio mini RRI IKN nih Pak. Oh iya, jadi ini sekarang sudah ada RRI IKN ya? Sudah ada Bapak. Ya, oke. Iya, kita tahu bahwa IKN ini kan menjadi banyak pertanyaan, jadi banyak juga masyarakat yang ingin tahu lebih banyak mengenai IKN. Tapi sebagai seorang rektor, kira-kira apa yang generasi muda harus ketahui dari sebuah pembangunan dan perkembangan IKN? Baik, terima kasih. Jadi begini ya. IKN ini kan sebetulnya sudah merupakan komitmen nasional ya yang dilaksanakan oleh pemerintah, di mana dasar hukum daripada IKN ini sudah ada undang-undangnya gitu ya. Tugas kita. Halo Pak Marjoni. Ya. Halo ya. Ya. Halo. Bapak suaranya agak terputus-putus, mungkin boleh bergeser sedikit supaya diterimanya lebih baik. Oke. Ya, silakan Bapak dilanjutkan. Ya, jadi begini, tugas kita sekarang itu adalah bagaimana mendukung program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden melalui proyek-proyek yang ada sekarang ini. Bahwa pemerintah mencanangkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ini memang kebutuhan yang cukup mendasar ya bagi bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa seperti yang seringkali dinyatakan oleh Bapak Presiden bahwa pembangunan IKN ini ingin membentuk yang namanya Indonesia sentris ya, bukan lagi Java sentris. Yeah. Yang pada pembangunan yang lalu memang pusat pertumbuhan itu hanya ada di Indonesia bagian barat ya.
Nah, sekarang tentu saja dengan adanya IKN ini diharapkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Indonesia Tengah dan Timur itu bisa tumbuh sehingga nanti pembangunan di Indonesia bisa lebih merata, persebaran penduduk juga bisa lebih merata. Nah, saat ini kan 60% penduduk Indonesia kan ada di Pulau Jawa ya. Nah, sehingga IKN ini sudah betul-betul berpindah secara mapan secara 100% gitu, sehingga nanti akan terjadi pemerataan jumlah penduduk di kawasan Indonesia secara keseluruhan. Nah, kedepannya tentu saja ini generasi muda yang banyak mengisi itu gitu. Iya. Yang generasi muda yang akan mengisi itu. Nah, oleh sebab itu dukungan daripada generasi muda sangat penting di dalam proses pembangunan IKN ini. Baik, Pak Marjoni, terakhir mungkin apa yang boleh diingatkan kembali? Kita tahu bahwa IKN ini kan membutuhkan banyak ide-ide, membutuhkan banyak karya-karya generasi muda. Tadi juga Bapak sudah sempat menyinggung ke situ agar nantinya berkembang lebih pesat lagi, tidak hanya IKN tetapi yang paling utama juga daerah-daerah penyangga di sekitaran IKN. Jadi begini, pusat pertumbuhan itu akan timbul justru di sekitar IKN ya, justru di sekitar IKN. IKN itu pasti tumbuh karena dia dibangun, dirancang, di-create sedemikian rupa, itu pasti tumbuh. Nah, nanti daerah-daerah yang dikatakan orang sekarang daerah-daerah penyangga, saya lebih senang menggunakan istilah daerah-daerah mitra ya, mitranya IKN, itu pasti juga akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan nantinya. Nah, saat ini saja ya proses pembangunan IKN masih berjalan, daerah mitra ini sudah tumbuh ya, baik secara ekonomi, secara jumlah penduduk itu sudah mulai tumbuh ya. Padahal infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah mitra dengan IKN sendiri belum semua jadi ya, hanya sebagian jadi. Nanti kalau semua sudah jadi, infrastruktur transportasi, infrastruktur perhubungan itu semua sudah jadi, tentu saja daerah-daerah mitra ini akan tumbuh lebih pesat lagi nantinya. Bahkan saya yakinlah di seluruh Kalimantan Timur nanti akan tumbuh pesat ya. Kondisi ekonominya. Baik. Nah, ini tentu saja bukan hanya generasi muda, generasi yang sekarang juga ide-idenya diperlukan ya untuk membuat proyeksi ke depan seperti apa gitu ya. Jadi ini harus kerjasama, saling bergandengan tangan semua pihak ya. Pak Marjoni, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Sukses selalu. Selamat siang, Pak Marjoni. Ya, selamat siang. Terima kasih RRI. Ya, demikian tadi pesan dari Rektor Universitas 17 Agustus Samarinda, Bapak Marjoni Rahmandan. Terima kasih Anda yang sudah menyimak siaran langsung perdana dari RRI IKN. Kita kembali ke studio Pro 3 di Jakarta. Saya Risti Rustarto. Demikian Risti Rustarto, pendengar langsung dari Saya masih akan kembali di Indonesia Menyapa Siang selepas yang berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5 berita utama siang ini. Presiden Jokowi bertolak menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebanyak 6.179 masyarakat mengungsi akibat gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT mengalami erupsi. KPU terus mengganti surat suara yang rusak. Pemerintah memastikan warga negara Indonesia atau WNI di Yaman dalam keadaan aman, terutama di wilayah utara yang dikuasai Houthi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebut saat ini banyak teknologi digunakan untuk menopang kinerja wasit di lapangan. Logistik udah semuanya masuk ke Bali. Distribusi logistik sudah dipetakan, mana yang duluan berangkat, mana yang belakangan. Mereka sudah punya peta logistik masing-masing untuk turun dan untuk balik. 아쉽고 그렇고 우리가 3대1 Jika Anda menyebut kekalahan kami 1-3, mungkin ini akan menjadi perjalanan yang sulit bagi kami menuju babak 16 besar dengan Vietnam dan Jepang yang masih merupakan tim yang kuat. Sari berita, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam peresmian siaran perdana studio RRI Ibu Kota Nusantara atau IKN hari ini. KPU Kota Bandung mengajukan penggantian surat suara rusak. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebut perjalanan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 cukup berat.